Langit sore itu mendung pekat, seperti menyimpan firasat buruk. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat pondok pesantren Gus Ikdam berdiri megah dan damai, tiba-tiba muncul kegelisahan tak biasa. Seekor sapi milik warga mendadak mati tanpa sebab, matanya membelalak, lidahnya terjulur, dan tubuhnya membiru seperti diracun. Belum sempat warga mencerna kejadian itu, dua anak kecil mendadak kesurupan dan menjerit-jerit menyebut nama yang tak dikenal, Ki Jagat. Suasana desa berubah mencekam. Di malam harinya, angin menderu kencang dan suara lolongan terdengar dari bukit sebelah timur. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di atas pohon beringin tua, matanya menyala merah. Seorang nenek yang rumahnya dekat dengan kebun melaporkan pohon pisangnya bergoyang sendiri, dan muncul suara tertawa menggelegar. Desa itu, yang biasanya tenang di bawah naungan doa-doa santri, kini seperti diteror oleh kekuatan tak kasat mata. Gus Ikdam menyadari ada yang tidak beres. Ia mengumpulkan para santri senior di serambi masjid, menyuruh mereka memperbanyak zikir dan menyalakan lampu-lampu masjid semalam suntuk. Ini bukan gangguan biasa, ucapnya pelan. Ada seseorang yang menguji kita, atau ingin memperlihatkan dirinya. Para santri saling pandang, beberapa dari mereka mengaku merasakan hawa panas di malam hari yang biasanya sejuk. Keesokan harinya, sebuah kabar menyebar, seorang penduduk yang sedang memancing di sungai melihat sosok berjubah hitam menyusuri tepian air, meninggalkan jejak kaki yang membara. Ia membawa tongkat bertatahkan tengkorak dan memegang dupa yang mengepul bau anyir. Dia bukan orang sembarangan, ujar si pemancing gemetar. Itu Ki Jagat, dukun sakti dari Banyuwangi. Konon dia bisa bicara dengan jin dan menaklukkan ular-ular gaib. Desas-desus semakin liar. Konon, Ki Jagat marah karena beberapa muridnya meninggalkan padepokannya dan memilih nyantri di pesantren Gus Ikdam. Ia merasa dikhianati, dan kini ingin menantang sang kiai muda secara langsung. Para warga mulai ketakutan. Beberapa orang tua melarang anaknya keluar rumah malam-malam. Ada yang bahkan membakar kemenyan dan menaburkan garam di depan pintu agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Namun di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam tetap tenang. Ia justru mengunjungi rumah-rumah warga yang panik, menenangkan mereka, dan membacakan doa pelindung. Tenang, ujarnya lembut kepada seorang ibu yang menangis karena anaknya kesurupan. Kegelapan selalu membenci cahaya, tapi tak pernah bisa memadamkannya. Kalimat itu menyebar cepat dan menjadi semangat baru bagi warga yang mulai percaya bahwa hanya dengan iman mereka bisa bertahan. Tengah malam, sebuah kejadian mencengangkan terjadi. Seorang santri menemukan gulungan daun lontar di gerbang pesantren. Gulungan itu mengeluarkan aroma aneh dan bertuliskan aksara kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang paham ilmu Jawa kuno. Ketika diterjemahkan, isinya adalah sebuah tantangan, "Aku, Ki Jagat, menantangmu, Gus Ikdam. Jika kau lelaki sejati dan merasa ilmumu suci, temui aku. Kita lihat siapa yang dijaga langit, dan siapa yang dilindungi iblis." Suasana desa meledak. Kabar itu menyebar seperti angin, membuat seluruh warga terkejut dan was-was. Banyak yang menyangka ini akan menjadi pertarungan besar, bahkan pertarungan akhir antara cahaya dan kegelapan. Tapi Gus Ikdam, sambil menggulung daun lontar itu, hanya tersenyum tipis. Kalau dia ingin datang dengan sombong, biar Allah yang meruntuhkannya. Tatapan matanya menembus malam, seolah sudah siap menghadapi badai besar yang datang dari timur. Pagi hari di pesantren Gus Ikdam tidak lagi seperti biasanya. Para santri yang biasanya sibuk mengaji dan membersihkan halaman, kini berkerumun di serambi masjid, membicarakan gulungan daun lontar bertulisan aksara kuno yang ditemukan malam sebelumnya. Beberapa dari mereka masih ketakutan, wajah mereka pucat dan suara mereka bergetar saat menyebut nama Ki Jagat. Ustaz Syihab, guru ngaji tertua di pesantren, menatap serius gulungan itu. Ini bukan tulisan biasa, ada tuah di dalamnya. Hawa panasnya masih terasa walau dibungkus kain, bisiknya pada Gus Ikdam. Di luar pagar pesantren, puluhan warga mulai berdatangan. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada yang membawa sesajen, ada pula yang membakar kemenyan sebagai bentuk perlindungan. Ketakutan merambat seperti kabut di pagi hari. Seorang bapak tua berkata lirih, "Saya pernah dengar nama Ki Jagat saat muda dulu. Ia dukun paling ditakuti di Banyuwangi. Ilmunya bisa menutup langit," katanya. Kalau dia menantang Gus Ikdam, ini bukan main-main. Namun Gus Ikdam tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Ia malah mengumpulkan para santri dan warga di halaman utama pesantren.
Dengan suara lantang namun lembut, ia membaca isi tantangan itu di hadapan semua orang. Ki Jagat mengira bahwa ilmu Allah bisa ditantang. Ia menantang bukan saya pribadi, tapi menantang keimanan kita semua. Maka kita akan jawab, bukan dengan kesombongan, tapi dengan cahaya kebenaran, ucapnya tenang. Suasana mendadak hening. Tak lama kemudian, langit yang tadinya cerah mendadak berubah kelabu. Angin berputar pelan, membawa bau aneh yang menusuk hidung. Daun-daun berguguran, dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh aneh seperti tawa yang bergema dari dalam tanah. Dia sudah mulai unjuk kekuatan, kata Ustadz Syihab dengan nada khawatir. Beberapa santri mulai gemetar, namun Gus Ikdam tetap duduk bersila, melantunkan sholawat nariyah yang membuat udara terasa lebih ringan. Malam harinya, santri yang sedang ronda melihat bayangan hitam melayang di atas pesantren. Bayangan itu meninggalkan jejak bercahaya merah di langit, membentuk simbol aneh yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba beberapa santri muda berteriak keras, kesurupan, mata mereka terbalik, mulut mereka menyebut-nyebut mantra dari arah timur. Gus Ikdam segera datang, memegang kepala para santri itu dan membacakan surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi dengan lantang. Seketika tubuh mereka bergetar hebat lalu terkulai lemas, sadar kembali. Keesokan paginya, desa dihebohkan oleh munculnya ratusan burung gagak yang berterbangan tak biasa di atas pesantren. Beberapa warga mengira ini pertanda buruk. Bahkan kepala desa pun akhirnya datang menemui Gus Ikdam. Gus, maafkan saya bicara terus terang. Kalau pertarungan ini membawa petaka bagi desa, saya mohon, batalkan saja. Biarkan kami hidup tenang. Namun Gus Ikdam hanya menatap lurus ke arah matahari pagi, lalu menjawab, jika kebenaran dibungkam karena takut, maka kezaliman akan berjaya selamanya. Para warga tercengang dengan ketegasan Gus Ikdam. Di saat banyak orang memilih mundur dan takut pada hal gaib, Gus Ikdam justru maju membawa cahaya. Beberapa pemuda yang awalnya ragu, kini memutuskan menjadi santri. Bahkan ada seorang pemilik warung yang mengumumkan akan membagikan makanan gratis untuk santri selama pertarungan itu belum selesai. Keyakinan dan keberanian Gus Ikdam perlahan menular. Namun, jauh di bukit sebelah timur, Ki Jagat sedang melakukan ritual besar. Ia duduk di tengah lingkaran api, tubuhnya dililit ular hitam, dan mata ketiganya, yang digambar di dahinya, terbuka perlahan. Gus Ikdam, kau boleh berani, tapi aku akan perlihatkan bahwa ilmu tua dari timur lebih kuat dari kitabmu, bisiknya, sambil tertawa lirih. Pertarungan besar antara dua dunia mulai tampak di Cakrawala. Malam itu, pesantren Gus Ikdam terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya lampu gantung berayun pelan tertiup angin yang sejuk namun mengandung getar kegelisahan. Para santri yang biasanya berbincang dan mengaji di serambi, kini hanya duduk diam sambil memegang tasbih. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing liar yang terdengar tidak biasa, seperti lolongan yang dibalas oleh sesuatu dari alam lain. Gus Ikdam duduk bersila di tengah halaman, wajahnya serius, matanya tajam menatap langit. Tiba-tiba, udara berubah dingin menggigit. Langit di atas pesantren seperti terbelah, awan membentuk pusaran gelap dan cahaya merah menyala samar dari dalamnya. Suara guntur menggema, namun tak ada hujan. Dari pusaran itu turun kabut hitam pekat yang perlahan-lahan menyelimuti pesantren. Para santri mulai berzikir dengan suara keras, beberapa sudah menggigil ketakutan. Tetap tenang, seru Gus Ikdam, ini hanya bayangannya, bukan dia sesungguhnya. Namun saat kabut itu menyentuh tanah, dari dalamnya muncul sesosok makhluk tinggi besar, berjubah hitam, dengan wajah tertutup topeng kayu ukiran aneh. Makhluk itu melayang tanpa menapak tanah. Matanya merah menyala, dan tangannya memegang sebatang tongkat bertuliskan aksara kuno. Suaranya menggema tanpa membuka mulut, aku utusan Ki Jagat. Bukan untuk membunuhmu, Gus Ikdam, tapi untuk mengukur imanmu. Seluruh santri sontak berdiri, beberapa pingsan karena takut. Gus Ikdam bangkit perlahan, lalu mengambil segelas air putih dari dekat mimbar masjid. Ia bacakan ayat kursi, lalu meniupkan doa ke dalam air itu. Dengan tenang, ia melangkah ke arah makhluk hitam tersebut dan menyiramkan air itu tepat ke tubuhnya. Seketika makhluk itu menjerit nyaring, tubuhnya terbakar api putih yang muncul entah dari mana. Jeritannya mengguncang pepohonan sekitar, dan sebelum menghilang, ia sempat berteriak, Tuan kami akan datang. Malam Jumat Pahing, bersiaplah. Setelah makhluk itu lenyap, kabut perlahan menghilang. Para santri mulai tersadar,
dan suasana yang mencekam berubah menjadi pujian. Warga yang melihat dari balik pagar pesantren bersorak takbir. Seorang pemuda menangis sambil berkata, Gus Ikdam tidak hanya menantang dukun, tapi dia melawan kekuatan dari alam lain. Nama Gus Ikdam malam itu disebut-sebut dengan penuh kekaguman dan haru. Namun di tempat lain, di tengah hutan Banyuwangi, Ki Jagat tertawa keras. Ia berdiri di hadapan cermin gaib besar yang memperlihatkan kejadian di pesantren. Dia memang kuat, lebih kuat dari yang kuduga, ucapnya pelan. Tapi malam Jumat Pahing, aku sendiri yang akan datang. Dan saat itu, seluruh langit akan menyaksikan siapa yang sesungguhnya dijaga oleh kekuatan abadi. Keesokan harinya, Gus Ikdam mengumpulkan para santri dan warga di aula pesantren. Ia menjelaskan bahwa pertarungan yang akan terjadi bukan hanya adu ilmu, tapi pertarungan akidah. Dia ingin menunjukkan bahwa kekuatan kegelapan bisa menandingi cahaya ilahi. Tapi kita tidak akan melawan dengan kesombongan. Kita hanya akan berdiri, memegang teguh iman kita, dan biarkan Allah yang bertindak. 3 hari tersisa sebelum malam Jumat Pahing. Pesantren mulai sibuk bukan dengan persiapan perang, tetapi dengan zikir, tadarus, dan puasa sunnah. Warga desa ikut serta, anak-anak mulai belajar mengaji, bahkan mereka yang sebelumnya jauh dari agama pun kembali ke masjid. Karena semua tahu, yang akan datang bukan hanya Ki Jagat, tetapi ujian besar bagi keyakinan seluruh desa. Hari itu, matahari seperti enggan terbit. Langit gelap meski belum waktunya senja. Awan menggantung berat di atas desa, dan angin berhembus membawa aroma kemenyan yang menusuk hidung. Warga desa merapatkan diri ke pesantren, wajah-wajah mereka pucat, namun tekad mereka kuat. Anak-anak digendong oleh ibu-ibu yang terus membaca istighfar, dan para pria berdiri di halaman sambil membawa tasbih dan Al-Quran. Semua menanti malam yang telah diramalkan, malam Jumat Pahing. Di dalam masjid, Gus Ikdam memimpin zikir akbar. Suaranya lembut namun menggema ke seantero langit. Ayat demi ayat dilantunkan, menggema bersahutan dengan lantunan solawat dari para santri dan warga. Aura ketakutan perlahan tergantikan dengan keteduhan yang menenteramkan. Cahaya dari lampu-lampu minyak seolah ikut bersujud, menciptakan suasana sakral yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun tepat pukul tengah malam, bumi bergetar. Gempa kecil mengguncang tanah, diiringi suara tangisan bayi dari berbagai penjuru desa. Langit mendadak memerah, dan suara angin menjadi lengkingan aneh yang membuat telinga perih. Dari arah timur, kabut hitam mulai turun, jauh lebih tebal dari sebelumnya. Di dalam kabut itu, muncul puluhan makhluk berwujud hitam legam, dengan tubuh yang menjulang, bermata merah, dan mulut penuh taring. Ki Jagat muncul perlahan dari tengah kabut. Ia tidak seperti manusia, tubuhnya diselimuti jubah yang bergerak sendiri, seolah hidup. Wajahnya setengah tengkorak, dan rambutnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Ia mengangkat tangan, dan seluruh makhluk di belakangnya membungkuk. Gus Ikdam, teriaknya, aku datang bukan hanya untukmu. Aku datang untuk membuktikan bahwa dunia ini telah lama melupakan Tuhanmu. Namun Gus Ikdam tetap berdiri tenang. Ia melangkah maju, membawa tongkat kayu kecil milik gurunya yang telah wafat. Dengan satu gerakan, ia menancapkan tongkat itu ke tanah dan membaca doa iftitah yang membuat bumi kembali bergetar. Sebuah cahaya putih keluar dari tongkat itu, membentuk perisai besar yang melindungi seluruh pesantren. Makhluk-makhluk hitam itu menggeliat, mencoba menembus cahaya, namun terlempar seperti dibakar. Ki Jagat tertawa keras, lalu melemparkan segenggam abu dari tangannya. Abu itu berubah menjadi belati-belati gaib yang meluncur ke arah Gus Ikdam. Namun sebelum belati itu menyentuh tubuhnya, cahaya dari dalam tubuh Gus Ikdam meledak seperti petir. Belati itu meleleh di udara. Dengan suara lantang, Gus Ikdam mengucapkan ayat terakhir dari surah Al-Fat, dan langit pun menggelegar seolah ikut mengaminkan ucapannya. Seketika, dari langit turun cahaya berlapis seperti tabir. Dalam cahaya itu muncul sosok-sosok berjubah putih, wajah mereka bersinar dan tak bisa dilihat langsung. Mereka berdiri mengelilingi pesantren, dan makhluk-makhluk hitam Ki Jagat mulai merintih kesakitan. Ki Jagat sendiri terdorong mundur beberapa langkah, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak mungkin, ini kekuatan dari langit. Gus Ikdam melangkah pelan ke arah Ki Jagat. Suaranya pelan namun mengguncang, kau salah satu manusia terpilih, Ki Jagat. Tapi kau memilih jalan yang gelap. Sekarang lihatlah, cahaya tidak pernah padam. Hanya manusia yang menutup mata. Ki Jagat mulai gemetar,
dan untuk pertama kalinya, sang dukun sakti itu menundukkan kepala. Tapi malam itu belum usai, karena ada sesuatu dari masa lalu yang akan bangkit, dan itu jauh lebih kelam dari sekadar pertarungan ilmu. Langit yang semula bersinar terang oleh cahaya gaib kini kembali kelabu. Suasana sunyi menyelimuti pesantren, namun hawa di udara masih mengandung ketegangan yang tajam. Ki Jagat berdiri dengan tubuh lemas, lututnya mulai bergetar. Cahaya dari tongkat Gus Ikdam terus menyinari bumi, namun tiba-tiba bumi berderak keras, tanah di tengah lapangan pesantren terbelah, dan asap hitam pekat menyembur dari dalamnya, disertai suara rintihan tua yang memilukan. Dari dalam retakan itu muncul pusaka tua berbentuk tombak berkarat, dibalut kain merah darah. Ki Jagat menjerit, "Tidak, jangan bangkitkan dia, itu adalah warisan kutukan leluhurku." Namun sudah terlambat, tombak itu terangkat sendiri ke udara, berputar dan mengeluarkan aura merah menyala. Suara berat menggema dari dalam tanah, "Aku adalah Ratu Sambu, leluhur kegelapan yang disegel 3 abad lalu. Siapa yang memanggilku?" Seketika Ki Jagat terdorong mundur, matanya terbelalak. "Aku tidak memanggilmu, aku hanya ingin menunjukkan kekuatan ilmu, bukan membangkitkan kehancuran." Tombak itu melayang menuju Ki Jagat, lalu menancap di tanah tepat di hadapannya. Kabut hitam membentuk sosok wanita tua berjubah merah, bermata seribu. Warga yang melihat langsung roboh tak sadarkan diri, beberapa santri bahkan muntah karena tak kuat menahan tekanan spiritual dari makhluk itu. Ratu Sambu tertawa dingin, "Kau telah membangkitkanku, cucuku. Kini kau harus menyerahkan jiwamu sebagai tumbal kebangkitan." Ki Jagat meraung ketakutan, wajahnya yang sebelumnya arogan kini dipenuhi ketakutan seperti anak kecil yang tersesat. Ia menoleh ke arah Gus Ikdam dengan mata memohon. "Tolong, selamatkan aku," katanya lirih, dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Gus Ikdam memejamkan mata, lalu membuka tongkat kecil miliknya. Dari dalam tongkat itu keluar tasbih milik gurunya, yang konon dulunya milik seorang wali besar. Ia menggenggam tasbih itu dan mulai membaca surat Al-Baqarah, ayat demi ayat, dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Setiap ayat yang dibaca membuat kabut Ratu Sambu terkoyak, wajah seribu matanya mengerut, dan ia menggeram seperti binatang terluka. Namun Ratu Sambu tak menyerah. Ia melemparkan gelombang gaib ke seluruh penjuru pesantren, membuat tanah bergoyang dan pohon-pohon tumbang. Namun Gus Ikdam tetap berdiri, cahaya dari tasbihnya berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang membungkus seluruh area pesantren. Dalam cahaya itu, para santri terbangun satu persatu, lalu ikut melantunkan ayat-ayat suci yang mereka hafal. Warga pun turut bersuara, dan suara zikir membentuk gelombang cahaya yang naik menembus langit. Ratu Sambu berteriak nyaring, tubuhnya mulai retak seperti kaca. "Kalian tidak bisa menghancurkan aku. Aku adalah kutukan yang lahir dari dendam manusia." Tapi Gus Ikdam menjawab, "Dan aku adalah doa yang lahir dari harapan manusia." Dengan satu hembusan napas dan lantunan ayat terakhir, tubuh Ratu Sambu meledak menjadi ribuan kupu-kupu putih yang terbang ke langit. Ki Jagat terduduk lemas, air matanya menetes. Ia menatap Gus Ikdam yang kini duduk bersila, wajahnya bersinar tenang. "Aku kalah, bukan oleh kekuatanmu, tapi oleh keyakinanmu," ucap Ki Jagat dengan suara lirih. Malam itu, bukan hanya dukun sakti yang tersungkur, tapi juga kutukan berabad-abad yang akhirnya ditutup oleh satu cahaya, iman. Setelah tubuh Ratu Sambu musnah menjadi ribuan kupu-kupu putih yang lenyap bersama angin malam, suasana desa masih diliputi keheningan. Warga yang sebelumnya panik dan histeris kini hanya bisa terduduk, masih tertegun oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa dari mereka menangis haru, tidak percaya bahwa pesantren kecil mereka telah menjadi medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Namun di tengah semua itu, sosok Ki Jagat menjadi pusat perhatian. Sang dukun sakti yang dulunya ditakuti, kini tampak seperti orang tua renta yang kehilangan arah hidup. Ki Jagat menunduk dalam-dalam, jubah hitamnya telah compang kemping, dan rambut panjangnya kusut tak karuan. Ia berjalan pelan ke arah Gus Ikdam yang masih duduk bersila, seolah tak peduli pada kemegahan yang baru saja ia perlihatkan. Dengan langkah gemetar, Ki Jagat berlutut di hadapan sang kiai muda itu. "Ampuni aku, Gus, aku salah jalan, ilmu yang kuasa seumur hidup ini ternyata hanya menuntunku pada kehancuran," ucapnya dengan suara lirih yang terputus-putus oleh isak tangis. Gus Ikdam membuka matanya perlahan. Wajahnya tetap teduh, tak ada rasa sombong ataupun marah sedikit pun. Ia menatap Ki Jagat dalam-dalam, lalu berkata,
Tobat itu tak pernah terlambat, Ki Jagat. Allah tak pernah menutup pintunya bagi siapapun yang ingin kembali, bahkan untuk orang yang pernah memanggil kutukan leluhurnya sendiri. Kalimat itu menghantam hati Ki Jagat lebih keras daripada ayat-ayat yang dibacakan sebelumnya. Air mata Ki Jagat semakin deras. Ia mencium tangan Gus Ikdam dan memeluknya erat, seperti anak kecil yang menemukan pelukan ibunya setelah tersesat di hutan gelap. Santri dan warga yang menyaksikan momen itu tak kuasa menahan tangis. Beberapa dari mereka menunduk, menyadari bahwa mereka juga pernah menaruh benci pada Ki Jagat, bahkan mendoakan keburukan untuknya. Namun malam itu, semuanya berubah. Keajaiban telah mengubah dendam menjadi maaf, dan ketakutan menjadi harapan. Gus Ikdam berdiri, lalu membantu Ki Jagat berdiri pula. Mulai malam ini, kau bukan lagi dukun. Kau adalah saudara kami, sahabat kami, dan bagian dari kami yang bertobat kepada Allah, ucap Gus Ikdam lantang. Warga yang mendengar serempak mengucapkan takbir, menggema ke seluruh penjuru desa, seolah langit pun ikut bersujud bersama mereka. Beberapa santri memapah Ki Jagat ke dalam masjid, dan di sana ia mengambil air wudhu untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Dengan bimbingan Gus Ikdam, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lantang dan air mata yang tak kunjung berhenti. Masjid yang biasanya hanya menjadi tempat pengajian malam, kini menjadi saksi bisu pertobatan seorang lelaki yang pernah bersahabat dengan jin dan kegelapan. Malam itu, Gus Ikdam tak tidur. Ia duduk di serambi masjid, memandangi langit yang kembali cerah. Bulan purnama menggantung dengan tenang, seolah tersenyum menyaksikan kemenangan cahaya atas kelam. Ia tahu, pertarungan belum benar-benar usai. Dunia ini masih menyimpan banyak kegelapan. Tapi selama masih ada yang mau berdiri dengan keyakinan dan cahaya, kegelapan tak akan pernah menang. Dan dari kejauhan, di batas hutan yang sunyi, sesosok bayangan lain sedang mengamati. Bukan jin, bukan manusia biasa. Sesuatu yang lebih tua dari Ratu Sambu. Sesuatu yang marah karena sekutunya telah dikalahkan. Perjalanan Gus Ikdam belum usai, tapi malam itu, cahaya tetap menang. Fajar mulai menyingsing. Cahaya lembut mentari menembus celah pepohonan, menyapu sisa-sisa kabut malam. Desa itu kini sunyi dalam damai, seakan badai semalam hanya tinggal kenangan. Namun di balik ketenangan itu, di batas hutan yang mengelilingi desa, berdiri sosok berjubah kelam yang wajahnya tersembunyi oleh bayangan topeng tua. Ia menyaksikan pertobatan Ki Jagat dari kejauhan, kedua tangannya gemetar menahan amarah. Anak ingusan itu telah menghancurkan ikatan kami, gumamnya lirih, suaranya parau, seperti berasal dari dalam liang kubur. Makhluk itu bernama Kirawa Ireng, sosok yang lebih tua dan lebih sakti dari Ki Jagat, yang selama ini bersemayam dalam pelarian. Ia adalah dukun hitam terakhir dari garis keturunan penganut ilmu Dur Angkara, ilmu terlarang yang hanya diwariskan pada satu orang setiap 100 tahun. Ratu Sambu adalah penguasa yang melindungi mereka dari dunia gaib, dan kematiannya membuat Kirawa Ireng bangkit dari pertapaannya selama 40 tahun. Jika satu cahaya bisa meruntuhkan kegelapan, maka kegelapan yang lebih pekat harus diturunkan, bisiknya sambil menanam tongkat hitam ke tanah. Di pesantren, Gus Ikdam masih mendampingi Ki Jagat yang kini berzikir tak henti. Perubahan pria itu mengejutkan semua orang. Ia bahkan meminta untuk tidur di surau bersama santri-santri muda, memulai hidupnya dari nol. Namun dalam salah satu mimpinya, Ki Jagat melihat wajah Kirawa Ireng, dingin, penuh dendam, dan memanggil namanya dengan nada menyiksa. Ia terbangun dengan peluh dingin, lalu langsung mencari Gus Ikdam. Gus, ada yang lebih kuat dari aku, dan dia akan datang. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama, matanya menatap langit yang mulai menggelap meski belum waktunya senja. Ilmu yang tak pernah bertaubat pasti akan mencari jalan untuk membalas, gumamnya. Ia tahu ini belum berakhir. Ratu Sambu hanyalah pintu gerbang dari musuh yang sebenarnya. Kirawa Ireng adalah nama yang ia pernah dengar dari gurunya semasa di pesantren tua di Kediri, seorang dukun yang bisa berbicara dengan arwah manusia yang belum lahir. Malam harinya, angin berdesir tidak seperti biasa. Ujung-ujung daun pisang bergetar hebat, dan anjing-anjing desa melolong tanpa sebab. Santri-santri terbangun, beberapa merasa mual, dan beberapa lainnya melihat bayangan hitam melintas cepat di atap masjid. Gus Ikdam keluar dari kamarnya dengan tongkatnya yang kini memancarkan cahaya biru muda. Ia tahu, kekuatan yang mendekat bukan dari dunia ini, tapi dari kedalaman dimensi kelam yang tak boleh disentuh manusia biasa. Kirawa Ireng muncul di gerbang pesantren,
tidak menampakkan wujud sepenuhnya, hanya siluet gelap yang memancar aura dingin membekukan. Gus Ikdam, suaranya menggelegar, kau menghapus satu generasi ilmu kami. Sekarang kau akan kubuat menjadi legenda yang dilupakan. Suara itu membelah langit, membuat bulan tampak merah darah. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan langsung pingsan karena tak tahan menahan tekanan spiritual dari suara itu. Namun Gus Ikdam tidak gentar. Ia berdiri di hadapan gerbang pesantren, membaca sholawat dengan nada lembut tapi penuh kekuatan. Cahaya dari tongkatnya mulai menyebar, membentuk pagar gaib yang memisahkan desa dari kegelapan yang hendak masuk. Santri-santri berdiri di belakangnya, mengangkat kitab dan tasbih, bersatu dalam kekuatan doa. Perang belum dimulai, tapi malam itu semua tahu, ini bukan hanya pertarungan antara Gus Ikdam dan Kirawa Ireng, tapi antara masa depan dan masa lalu, antara cahaya dan kelam yang paling dalam. Malam terasa jauh lebih pekat dari biasanya. Bintang-bintang seolah bersembunyi, enggan menyaksikan benturan dua kekuatan besar yang tak dapat dihindari. Kirawa Ireng berdiri diam, namun aura hitam dari tubuhnya menjalar seperti asap, membentuk sosok-sosok bayangan yang menyerupai manusia tapi tanpa wajah. Makhluk-makhluk itu merangkak, melata, dan merayap menuju pesantren, menciptakan hawa kematian yang membuat udara seolah berhenti bergerak. Namun di hadapan mereka, Gus Ikdam tetap berdiri, dengan tongkat bercahaya dan doa yang terus meluncur dari bibirnya. Para santri yang berdiri di belakang Gus Ikdam merapatkan barisan. Mereka gemetar, tapi tak mundur. Di tangan mereka, ayat-ayat Al-Quran dibacakan bersahutan, menciptakan gelombang suara yang menggema di langit. Tiba-tiba, dari balik menara masjid, cahaya terang menyala membentuk kubah pelindung. Cahaya itu bukan buatan manusia, melainkan hasil gabungan dari niat tulus dan doa yang murni. Ki Jagat berdiri di tengah halaman, memimpin bacaan zikir dengan air mata mengalir deras, seolah menebus segala dosa masa lalunya. Kirawa Ireng mendengus marah. Kalian pikir doa dan zikir bisa menghentikan gelap yang telah tertanam ribuan tahun dalam darah manusia? Teriaknya, lalu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika, bumi di sekitar gerbang pesantren bergetar hebat. Bayangan-bayangan itu berubah menjadi pasukan berwujud menyeramkan, bertaring, bermata merah, dan menggeram seperti binatang buas. Mereka melompat menyerang pagar cahaya yang dibuat Gus Ikdam dan para santri. Benturan pun terjadi. Cahaya dan kegelapan saling bertabrakan, menciptakan suara ledakan spiritual yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sebagian makhluk bayangan terbakar oleh cahaya zikir, sementara beberapa lainnya menerobos masuk dan berusaha menyerang para santri. Gus Ikdam melompat ke tengah pertempuran, membacakan ayat kursi dengan penuh tenaga. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya mengeluarkan petir cahaya yang menyambar para makhluk gelap itu. Hingga hancur menjadi debu. Kirawa Ireng tak tinggal diam. Ia melompat tinggi, tubuhnya berubah menjadi raksasa hitam setinggi menara masjid. Kau terlalu muda untuk melawan warisan kegelapan ini, Ikdam. Raungnya sambil melemparkan energi hitam ke arah Gus Ikdam. Namun sebelum serangan itu mengenai sasarannya, tongkat Gus Ikdam berpendar lebih terang dari sebelumnya. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan berseru, "Ya Nurul Kudus, bentangkan langitmu di bumi kami." Cahaya dari tongkatnya menjulang tinggi menembus langit. Dalam sekejap, cahaya itu membentuk pilar-pilar dari langit yang menyekat gerbang pesantren dengan dimensi dunia gaib. Kirawa Ireng terlempar ke belakang, tubuh raksasanya mulai retak karena tidak kuat menahan energi suci itu. Wajahnya berubah panik. Mustahil, ilmu ini hanya dimiliki oleh pewaris langit ketujuh. Gumamnya penuh ketakutan. Para santri berteriak takbir serempak, menyambut kekuatan Gus Ikdam yang kini telah menembus batas manusia biasa. Namun Gus Ikdam tetap tenang. Wajahnya tetap bersinar, tapi matanya tajam menatap Kirawa Ireng. Selama kau hidup dalam kesombongan, kau akan dilenyapkan bukan oleh tanganku, tapi oleh ketetapan Allah, ucapnya tenang. Kirawa Ireng menjerit, tubuhnya mulai menguap di telan cahaya, tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia sempat mengucap satu kalimat yang membuat hati Gus Ikdam tergetar, "Aku, bukan yang terakhir." Pertarungan malam itu akhirnya mereda. Namun pesantren tidak lagi sama. Warga dan santri tahu bahwa mereka telah menyaksikan kekuatan yang hanya turun sekali dalam beberapa generasi. Gus Ikdam berjalan pelan menuju masjid, matanya menatap langit yang kini kembali berbintang. Tapi hatinya sadar, ancaman yang lebih besar mungkin sedang menunggu, dan belum selesai. Sisa-sisa kegelapan yang sempat menyelimuti pesantren perlahan menghilang. Udara kembali terasa hangat,
dan angin malam yang tadinya mati kini berhembus lembut menyapu wajah para santri. Mereka masih terpaku, belum bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Ki Rawa Ireng yang begitu ditakuti, dengan kekuatan ilmu hitam yang konon bisa memadamkan nyawa dari kejauhan, kini telah roboh dan lenyap di hadapan mereka. Tapi Gus Ikdam tahu, pertarungan belum sepenuhnya usai. Ada sesuatu yang belum tuntas. Dari balik reruntuhan tembok belakang pesantren yang hancur akibat ledakan spiritual tadi, terdengar suara batuk parau dan langkah terlatih. Semua mata menoleh. Sosok Renta dengan jubah sobek dan wajah penuh luka berjalan perlahan, tubuhnya bergetar seperti tersambar rasa takut yang mendalam. Itu adalah Ki Rawa Ireng dalam wujud aslinya, bukan lagi sosok raksasa mengerikan, tapi hanya seorang manusia tua yang rapuh, tertunduk oleh dosa dan kesombongan masa lalu. Langkahnya berhenti tepat di hadapan Gus Ikdam. Ia mencoba menatap wajah sang kiai muda, tapi cahaya yang memancar dari tubuh Gus Ikdam membuat matanya perih. Lututnya gemetar, dan akhirnya tubuhnya roboh sujud di tanah. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi ancaman. Suaranya bergetar saat berkata lirih, "Ampuni aku, Gus, aku buta oleh ilmu, tuli oleh dendam, dan mati oleh kesombongan. Jika Allah masih sudi menerima taubat orang hina sepertiku, tuntunlah aku kembali ke jalan yang benar." Gus Ikdam memejamkan mata sejenak. Wajahnya teduh, namun dalam hatinya bergemuruh. Ia telah melihat puncak kegelapan, tapi kini ia menyaksikan keajaiban yang lebih besar, sebuah hati yang luluh oleh cahaya iman. Ia mengangkat tangannya, meletakkannya di atas kepala Ki Rawa Ireng, dan membisikkan doa taubat dengan suara lembut. Cahaya keemasan turun dari langit, menyelimuti tubuh sang dukun yang gemetar. Seluruh pesantren terdiam menyaksikan momen sakral itu, momen seorang ahli sihir sujud di hadapan kekuasaan Allah. Air mata mengalir deras dari mata Ki Rawa Ireng, suara tangisannya menggema, menghapus setiap jejak angkuh yang dulu melekat di wajahnya. "Aku telah mengubur banyak nyawa dengan santetku, menghancurkan banyak keluarga demi harga diriku, dan kini, aku tak punya apa-apa selain penyesalan." Tangisnya membuat beberapa santri ikut menitikkan air mata. Mereka tidak melihat musuh lagi di hadapannya, melainkan seorang hamba yang kembali dari gelapnya lorong dosa. Warga desa yang tadinya menonton dari kejauhan kini mulai mendekat, satu persatu. Beberapa dari mereka sempat menjadi korban ilmu hitam Ki Rawa Ireng di masa lalu, tapi malam itu, tak ada amarah yang tersisa. Justru keharuan yang menyelimuti. Seorang ibu yang anaknya pernah meninggal misterius datang menghampiri Ki Rawa Ireng, menggenggam tangannya, dan berkata, "Semoga Allah memaafkan kita semua." Tangis pun pecah di seluruh penjuru pesantren. Gus Ikdam lalu berdiri, menatap langit malam yang kini bersih dari awan gelap. "Kemenangan bukan saat kita menjatuhkan lawan, tapi saat lawan kita memilih bersujud bersama," ucapnya lantang. Kalimat itu disambut gemuruh takbir dari para santri dan warga. Suasana yang semula penuh ketakutan kini berubah menjadi malam yang penuh syukur, penuh pelajaran, dan penuh harapan. Malam itu menjadi malam sejarah. Tidak hanya bagi pesantren dan desa, tapi juga bagi Ki Rawa Ireng yang akhirnya menemukan cahaya setelah puluhan tahun tenggelam dalam kegelapan. Ia memutuskan untuk tinggal di pesantren, belajar dari awal, menyapu halaman dan mencuci kamar mandi sebagai bentuk pengabdian. Dan Gus Ikdam, seperti biasa, tidak mencari pujian. Ia hanya memandang rembulan dan berkata lirih, "Alhamdulillah, satu jiwa kembali kepadanya." Hari mulai menyingsing, menyapu gelap malam yang penuh perjuangan dan penyesalan. Setelah pengakuan dan taubat Ki Rawa Ireng, suasana pesantren berubah total. Warga dan para santri menyambut pagi dengan semangat baru, menghapus sisa-sisa kengerian yang selama ini membayang. Gus Ikdam berdiri di serambi masjid, menatap cakrawala yang mulai memerah, seolah membawa harapan baru untuk masa depan. Ki Rawa Ireng, yang kini lebih dikenal sebagai Pak Rawa, sibuk membersihkan halaman pesantren dengan tangan yang dulu tak segan menebar santet. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk belajar dari Gus Ikdam, yang selalu sabar membimbingnya tanpa rasa dendam. Setiap pagi, ia mengulang bacaan ayat suci dan berdoa bersama para santri, berusaha menebus setiap dosa dengan langkah penuh kerendahan hati. Warga desa pun mulai datang satu persatu, membawa buah tangan dan makanan sebagai tanda dukungan. Mereka tak lagi takut dengan bayang-bayang hitam masa lalu. Beberapa yang sempat menjadi korban ilmu hitam Ki Rawa Ireng kini membuka hati untuk memaafkan, menyadari bahwa keajaiban taubat adalah mukjizat terbesar yang pernah mereka saksikan.
Desa yang dulu diliputi ketakutan, kini berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Di tengah kebahagiaan itu, Gus Ikdam duduk termenung di sebuah pojok masjid. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Pertarungan batin dan fisik melawan kegelapan bukan hanya soal mengalahkan satu orang, tapi membimbing jiwa-jiwa yang tersesat agar kembali kepada jalan yang benar. Ia menatap foto ayahnya yang terpajang di dinding pesantren, teringat pesan terakhir sang ayah tentang menjaga cahaya iman agar tidak pernah padam. Tiba-tiba, seorang santri muda menghampiri Gus Ikdam, membawa surat yang diterimanya dari sebuah pesantren di Banyuwangi. Surat itu berisi permintaan bantuan dari para ulama setempat yang mendengar kisah Gus Ikdam dan ingin belajar ilmu spiritual yang membawa kedamaian. Gus Ikdam tersenyum. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang harus ditempuh dengan penuh hikmah dan keberanian. Ki Rawa Ireng, meski sudah berjanji untuk berubah, tetap merasa harus membayar hutang dosa dengan tindakan nyata. Ia memulai program pembinaan bagi para pemuda desa yang pernah terjerumus dalam praktik ilmu hitam. Bersama Gus Ikdam dan para santri, mereka mengadakan pengajian dan pelatihan spiritual, mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keimanan yang sejati. Perlahan, kegelapan masa lalu mulai terkikis oleh cahaya ilmu dan kasih sayang. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Gus Ikdam berdiri di depan seluruh warga desa. Suaranya tenang namun penuh wibawa, ini bukan akhir dari perjalanan kita, melainkan awal dari cahaya baru yang harus kita jaga bersama. Jangan biarkan kegelapan kembali mengintai di antara kita. Mari kita hidup dalam iman dan kasih sayang, menjadi pelita bagi dunia yang membutuhkan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi udara, menandai tekad bulat warga. Malam pun tiba dengan damai yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di langit, bintang-bintang berkelip seolah mengantar doa dan harapan. Gus Ikdam menatap langit, hatinya penuh syukur dan keikhlasan. Ia tahu, perjalanan ini tak mudah, tapi selama cahaya iman tetap menyala, kegelapan tak akan pernah menang. Dan pesantren kecil di ujung desa itu kini menjadi mercusuar harapan yang akan terus bersinar, menerangi setiap jiwa yang merindukan kedamaian sejati. Ketenangan yang mulai tumbuh di pesantren dan desa sekitar ternyata bukan akhir dari perjalanan. Di balik kedamaian itu, sebuah kabar menggelisahkan datang dari wilayah tetangga. Ada kabar bahwa seorang dukun sakti lain, lebih berbahaya dan licik dari Ki Rawa Ireng, mulai mengumpulkan pengikut dan menebar ketakutan di Banyuwangi. Nama dan kekuatannya bahkan lebih dikenal, dan ancamannya bisa mengguncang ketentraman yang baru saja tercipta. Gus Ikdam yang mendengar kabar itu duduk termenung di serambi pesantren. Ia tahu tugas besar menanti, bukan hanya melindungi santri dan warga desa, tapi juga mencegah kegelapan menyebar lebih luas. Ia memanggil para santri terbaik untuk bersiap, bukan hanya secara fisik tapi juga spiritual. Latihan intensif dimulai, menguatkan diri dengan ilmu agama dan pengendalian diri agar siap menghadapi ujian yang lebih berat. Pak Rawa, yang kini sudah berubah total, turut membantu dengan semangat. Ia mengajari para santri cara mengenali dan menangkis ilmu hitam, berdasarkan pengalaman pahitnya dulu. Meski masih belajar, ia bertekad untuk menebus masa lalunya dengan membimbing generasi baru agar tak terjerumus ke jurang kegelapan yang sama. Rasa bersalah dan harapan bercampur menjadi kekuatan baru dalam dirinya. Di tengah persiapan itu, Gus Ikdam juga mendatangi para tetua desa dan tokoh masyarakat untuk menguatkan jaringan solidaritas. Ia tahu, menghadapi ancaman besar butuh dukungan luas. Warga mulai belajar waspada, dan pesantren menjadi pusat pelatihan bela diri serta kajian spiritual. Semangat persatuan dan kesiagaan mengalir, membuat suasana berbeda dari sebelumnya yang penuh ketakutan. Suatu malam, dalam doa bersama, Gus Ikdam merasakan gelombang energi aneh di sekeliling pesantren. Itu pertanda bahwa musuh baru sudah dekat, mengintai dengan niat jahat. Santri-santri merasakan getaran itu, dan kecemasan mulai menyusup. Namun Gus Ikdam berdiri teguh, mengingatkan bahwa kekuatan terbesar bukan hanya ilmu, tapi iman dan ketulusan hati. Mereka harus siap menghadapi badai dengan kepala tegak dan jiwa bersih. Hari-hari berikutnya diwarnai latihan keras dan penjagaan ekstra ketat. Setiap suara aneh di malam hari membuat jantung berdegup kencang, tapi tidak membuat mereka mundur. Justru sebaliknya, mereka semakin kuat dan kompak. Gus Ikdam sering mengingatkan, kegelapan tidak akan pernah menang jika kita bersatu dalam cahaya. Jangan pernah takut, karena Allah selalu bersama kita. Sementara itu, kabar tentang persiapan Gus Ikdam tersebar luas hingga sampai ke telinga sang dukun sakti yang sedang mengincar kekuasaan.
Ia mulai mengirimkan mata-mata dan antek-antek untuk mengintai pesantren, mencari kelemahan. Persiapan itu menjadi perlombaan waktu antara cahaya dan kegelapan, antara kebaikan dan kejahatan yang akan segera bertemu dalam pertarungan baru yang tak kalah menentukan. Di malam yang penuh bintang itu, Gus Ikdam berdiri di puncak bukit kecil di belakang pesantren, menatap cakrawala dan berdoa. Ia tahu bahwa benih keberanian dan iman yang sudah tumbuh harus dipupuk dengan pengorbanan. Pertarungan yang akan datang bukan hanya tentang ilmu dan kekuatan, tapi tentang siapa yang lebih dulu menyerah pada ketakutan. Dan Gus Ikdam siap membela cahaya itu sampai akhir. Malam semakin pekat saat kabar tentang kehadiran mata-mata dukun sakti itu sampai ke pesantren. Gus Ikdam mengumpulkan semua santri dan para pembantu pesantren, wajahnya tampak serius namun penuh keteguhan. Ia memberi peringatan bahwa bahaya sudah semakin dekat dan siap menyergap kapan saja. Semua yang hadir merasakan ketegangan yang menyelimuti udara, namun tak ada yang berani mundur. Para santri, yang selama ini hanya belajar dalam ketenangan, kini dihadapkan pada ujian nyata. Mereka berlatih menjaga kesadaran dan kewaspadaan tanpa kenal lelah, mengasah ilmu spiritual dan kemampuan fisik secara bersamaan. Beberapa santri muda yang baru mulai merasa takut, tapi semangat Gus Ikdam selalu menyemangati mereka, mengingatkan bahwa keberanian bukan berarti tak merasa takut, tapi mampu menghadapinya. Di sudut lain pesantren, Pak Rawa yang kini menjadi pembimbing spiritual, mengamati dengan hati-hati. Ia tahu betul bagaimana tipu daya ilmu hitam bisa menjebak seseorang, karena dulu ia pernah terperangkap dalam jeratnya. Kini, dengan pengalaman itu, ia membantu Gus Ikdam mempersiapkan strategi penangkalan dan ritual perlindungan, berharap mampu menghalau niat jahat yang akan menghampiri. Tak hanya di pesantren, warga desa pun mulai merasakan kegelisahan. Beberapa kejadian aneh muncul, hewan ternak yang tiba-tiba mati, suara-suara misterius di malam hari, dan bayangan yang bergerak tanpa bentuk jelas. Ketakutan lama kembali menyeruak, mengingatkan pada masa-masa kelam ketika Ki Rawa Ireng masih berkuasa. Namun kali ini, mereka tahu ada Gus Ikdam yang menjaga dan membimbing. Gus Ikdam tidak tinggal diam. Ia melakukan zikir dan doa panjang setiap malam, meminta petunjuk dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Bersama para santri terdekat, ia membuat lingkaran doa dan perlindungan di sekitar pesantren, menciptakan perisai spiritual yang tak kasat mata. Meski begitu, ia sadar bahwa ini hanya persiapan awal dari peperangan yang jauh lebih berat. Pada suatu malam yang sunyi, suara langkah berat terdengar di luar pagar pesantren. Semua yang berjaga menegang, mengintip dari balik pepohonan. Bayangan hitam samar terlihat melintas, seakan menguji penjagaan mereka. Gus Ikdam memerintahkan untuk tetap tenang dan waspada, tidak boleh terpancing emosi atau panik, sebab musuh yang licik bisa memanfaatkan kelemahan itu. Keesokan harinya, Gus Ikdam memanggil kepala desa dan tokoh masyarakat. Ia mengusulkan agar desa menguatkan solidaritas dan meningkatkan kewaspadaan secara kolektif. Kita harus menjadi benteng yang tak mudah ditembus, bukan hanya untuk pesantren tapi untuk seluruh desa, ujarnya tegas. Semangat gotong royong kembali bangkit, membuat warga lebih bersatu dan siap menghadapi ancaman bersama. Namun di balik semua persiapan itu, sang dukun sakti yang mengintai ternyata bukan sembarang musuh. Ia mulai merancang rencana yang jauh lebih berbahaya, sebuah tipu daya yang akan mengguncang iman dan keberanian Gus Ikdam dan para santri. Pertarungan yang akan datang bukan hanya soal kekuatan ilmu hitam, tapi juga peperangan batin yang bisa menguji keteguhan hati setiap orang yang terlibat. Suasana di pesantren semakin tegang setelah kabar bahwa sang dukun sakti mulai menggerakkan rencananya. Gus Ikdam merasakan aura gelap yang menyelimuti desa semakin pekat, seperti kabut yang menghalangi cahaya. Ia tahu, musuhnya bukan hanya mengandalkan ilmu hitam, tapi juga tipu daya yang bisa memecah belah dan mengacaukan pikiran para santri dan warga. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba muncul kabar mengejutkan, beberapa santri mulai menunjukkan perubahan aneh. Mereka yang selama ini setia dan rajin, kini menjadi pendiam, mudah marah, bahkan beberapa terlihat seperti terhipnotis tanpa alasan jelas. Gus Ikdam segera menyelidiki dan menemukan jejak sihir halus yang mulai merasuki hati dan pikiran anak-anak itu, tanda serangan mental yang sangat berbahaya. Gus Ikdam mengumpulkan para santri yang terpengaruh dan mencoba menenangkan mereka dengan doa-doa khusus dan wirid yang kuat. Namun, dampaknya belum sepenuhnya hilang. Ia pun memanggil Pak Rawa untuk membantu memberikan penguatan spiritual dengan metode yang pernah ia pelajari saat dulu berhadapan dengan ilmu hitam.
Keduanya bekerja sama tanpa lelah, berusaha menghalau pengaruh gelap yang mulai merenggut ketenangan pesantren. Sementara itu, sang dukun sakti memanfaatkan kesempatan itu dengan mengirim pesan-pesan menakutkan ke warga desa, menyebarkan ketakutan dan keraguan. Ia menanamkan benih kebencian antar warga, berharap persatuan yang dibangun Gus Ikdam runtuh dari dalam. Banyak warga yang mulai merasa cemas, takut, dan bahkan curiga satu sama lain, membuat suasana yang tadinya hangat menjadi dingin dan penuh waspada. Gus Ikdam tak tinggal diam. Ia mengadakan pertemuan terbuka dengan seluruh warga dan santri, berbicara dari hati ke hati. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keimanan dan persatuan, serta tidak mudah terprovokasi oleh bisikan kegelapan. Kita adalah satu keluarga besar, dan tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa memecah kita jika kita tetap bersama dan teguh pada kebenaran, tegasnya. Di tengah upaya memperkuat mental dan spiritual, Gus Ikdam mulai merancang strategi untuk menjerat sang dukun. Ia tahu, menghadapi tipu daya bukan hanya dengan ilmu keras, tapi juga dengan kecerdasan dan kesabaran. Ia mengumpulkan informasi dari para pengintai yang berhasil mengendus kelemahan lawan dan mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Malam itu, Gus Ikdam menggelar doa bersama dengan seluruh santri dan warga, memohon perlindungan dari Allah agar hati dan pikiran mereka tetap kuat. Dalam heningnya doa, sebuah keyakinan baru tumbuh di hati mereka, bahwa kegelapan hanyalah bayangan sementara yang tak akan pernah menang melawan cahaya iman dan kebersamaan. Namun, di balik doa dan semangat itu, bayangan dukun sakti tetap mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan berikutnya, serangan yang lebih berbahaya dan licik dari sebelumnya, yang bisa mengancam tidak hanya pesantren, tapi juga seluruh desa. Gus Ikdam sadar, ujian ini baru permulaan dari pertempuran batin yang paling menentukan. Hari-hari berikutnya di pesantren dipenuhi dengan ketegangan yang kian membesar. Meski sudah berusaha mengusir pengaruh sihir yang merasuki para santri, Gus Ikdam merasakan ada sesuatu yang lebih dalam menggerogoti semangat mereka. Suasana hati para santri yang semula penuh harapan kini kerap terselip kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada pertarungan batin yang tidak terlihat, menguji kesabaran dan keteguhan mereka. Gus Ikdam tidak hanya mengandalkan doa dan wirid, tetapi mulai mengajarkan teknik meditasi dan penguatan jiwa yang lebih dalam kepada para santri. Ia tahu bahwa menghadapi dukun sakti bukan hanya melawan kekuatan fisik atau mantra, tapi juga harus kuat secara batin dan mental. Setiap malam, mereka duduk melingkar, membiarkan hati mereka terbuka dan mencoba menangkap cahaya iman yang memancar dari dalam diri. Namun, serangan sihir dukun itu semakin menjadi. Beberapa santri mengalami mimpi buruk yang menyeramkan, berulang kali terbangun dengan tubuh dingin dan jantung berdebar. Ada juga yang merasakan bisikan-bisikan gelap yang menggoda mereka untuk menyerah dan melupakan semua ajaran yang selama ini mereka pelajari. Keteguhan mereka diuji, hingga hampir beberapa dari mereka hampir terjerumus ke jurang putus asa. Dalam suasana yang begitu berat, Gus Ikdam mencoba membangkitkan semangat dengan ceramah yang penuh motivasi. Ia mengingatkan bahwa setiap cobaan adalah ujian yang harus dilalui dengan keimanan dan kesabaran. Sungguh, setiap kegelapan akan berakhir pada cahaya. Jangan biarkan bayangan musuh membutakan hati kita, katanya dengan suara tegas namun penuh kasih sayang. Di luar pesantren, sang dukun sakti semakin licik. Ia mulai menyebarkan fitnah dan berita bohong kepada warga desa, berusaha mengadu domba antara Gus Ikdam dan para pendukungnya. Warga mulai terbagi, sebagian merasa takut dan ragu, sebagian lagi tetap setia. Perpecahan itu menambah beban yang harus dihadapi Gus Ikdam, yang harus menjaga tidak hanya pesantren, tapi juga keharmonisan masyarakat sekitar. Gus Ikdam memutuskan untuk melakukan pendekatan langsung kepada tokoh-tokoh desa yang mulai goyah. Ia mengadakan pertemuan, menjelaskan dengan bijak tentang bahaya tipu daya dan pentingnya menjaga persatuan. Dengan ketulusan hatinya, perlahan-lahan keraguan mulai sirna, dan kepercayaan kembali tumbuh di antara warga. Ini menjadi kemenangan kecil yang sangat berarti di tengah badai yang melanda. Di puncak babak ini, Gus Ikdam menerima bisikan batin yang kuat. Ia menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Sang dukun sakti sedang mempersiapkan jurus pamungkas yang jauh lebih berbahaya dan mematikan, yang tidak hanya mengandalkan ilmu hitam, tapi juga mengincar kepercayaan dan ketenangan jiwa Gus Ikdam sendiri. Ini adalah ujian terbesar yang harus dihadapinya. Malam itu, saat bulan purnama menerangi langit, Gus Ikdam berdiri di tengah lapangan pesantren, menatap bintang-bintang dengan penuh keyakinan.
Ia berdoa dengan khusyuk, memohon kekuatan dan petunjuk dari Sang Pencipta. Dalam hati, ia yakin bahwa dengan iman dan keteguhan, kegelapan sekecil apapun tidak akan mampu menaklukkan cahaya kebenaran yang ia jaga dan perjuangkan. Malam itu, angin dingin berhembus deras mengelilingi pesantren, membawa hawa tegang yang sulit diabaikan. Gus Ikdam tahu bahwa dukun sakti asal Banyuwangi sudah bersiap melancarkan serangan pamungkasnya. Seluruh santri dan warga yang setia berkumpul di halaman, menatap penuh harap sekaligus kecemasan, menyadari bahwa malam ini adalah puncak dari segala ujian yang telah mereka lalui. Sang dukun muncul dengan wujud yang semakin menyeramkan, dikelilingi aura hitam pekat yang mengguncang udara. Suaranya berat dan penuh amarah saat menantang Gus Ikdam secara terbuka. "Ikdam, selama ini kau hanya bersembunyi di balik kata-kata dan doa. Malam ini, aku akan menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di sini." Teriaknya menggema ke seluruh penjuru. Gus Ikdam berdiri tegap, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ia mengangkat tangan dan mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang tenang namun menggetarkan jiwa. Cahaya putih mulai terpancar dari tubuhnya, menembus gelap dan menyapu aura hitam yang mengelilingi sang dukun. Suasana berubah seketika, harapan dan keberanian menyala dalam hati para santri dan warga. Pertempuran pun dimulai, bukan hanya dengan ilmu hitam dan mantra, tapi juga dengan kekuatan iman dan keikhlasan. Dukun sakti melancarkan serangan-serangan gaib yang dahsyat, namun Gus Ikdam dengan tenang menangkisnya menggunakan kekuatan doa dan keyakinan yang mendalam. Bentrokan energi itu membuat langit seolah bergetar, menimbulkan gemuruh dan kilatan cahaya yang memukau. Ketika dukun itu mencoba memasukkan sihir jahat ke dalam hati Gus Ikdam, sang kiai malah membalas dengan doa yang semakin kuat dan tulus. Tubuh dukun mulai melemah, wajahnya berubah dari penuh amarah menjadi kebingungan dan ketakutan. Semangatnya yang gelap mulai terkikis oleh sinar keimanan yang luar biasa dari Gus Ikdam. Di saat yang menentukan, Gus Ikdam mengulurkan tangan, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengajak dukun itu kembali ke jalan yang benar. "Sudah cukup. Jangan biarkan dirimu hancur oleh kesombongan dan kebencian. Kembalilah, dan temukan kedamaian yang sesungguhnya," ucapnya dengan penuh kasih sayang yang menembus hati lawan. Dukun sakti, yang awalnya penuh amarah, kini menangis terseduh-seduh. Ia merasa beban dosa dan kesalahannya selama ini sangat berat, namun untuk pertama kalinya, ia merasakan ketulusan dan pengampunan. Dengan suara parau, ia mengangguk dan berjanji untuk meninggalkan jalan gelapnya, memulai hidup baru yang penuh kebaikan. Warga desa dan santri yang menyaksikan peristiwa itu terpana. Mereka melihat bagaimana cahaya iman dan kebenaran mampu menaklukkan kegelapan terbesar. Malam itu bukan hanya menjadi kemenangan Gus Ikdam, tapi juga sebuah pelajaran tentang kekuatan kasih sayang, pengampunan, dan iman yang tak tergoyahkan. Pesantren kembali damai, dan semua orang menyadari bahwa keajaiban sejati lahir dari hati yang bersih dan jiwa yang tulus.